video berikut ini adalah contoh dari soal rangkaian hambatan seri dan juga paralel. Ini contoh soal pertama. Ini adalah rangkaian hambatan yang disusun secara seri, di mana ada 3 hambatan, yaitu R1 yang besarnya 2 ohm, R2 yang besarnya 3 ohm, dan R3 yang besarnya 4 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 9 volt. Berdasarkan gambar, tentukanlah besar hambatan penggantinya, berarti besar hambatan totalnya yang dimaksud. Kemudian kuat arus yang mengalir pada rangkaian hambatan, berarti yang dimaksud adalah kuat arus total yang mengalir, dan juga tegangan pada hambatan R3. Yang ditanyakan adalah hanya tegangan pada hambatan R3, hanya tegangan yang ada di sini saja. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yang ditanyakan adalah hambatan totalnya. Jadi karena dia disusun secara seri, maka hambatan totalnya, hambatan seri itu sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3, yaitu 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 4 ohm, hasilnya adalah 9 ohm. Kemudian pertanyaan yang kedua yang ditanyakan adalah berapakah kuat arus totalnya, kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Berdasarkan persamaan V sama dengan I kali R, maka diketahui I sama dengan V per R. Nilai V-nya adalah 9 volt, R-nya yang sudah didapatkan tadi adalah 9 ohm, maka 9 dibagi 9 adalah 1 ampere. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan adalah tegangan yang mengalir pada hambatan yang ketiga. Karena dia disusun secara seri, maka kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan ini adalah besarnya sama, yaitu I1, kuat arus yang mengalir pada R1 sama dengan kuat arus yang mengalir pada R2 sama dengan kuat arus yang mengalir pada R3. Atau secara matematis dituliskan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Maka, jika yang ditanyakan adalah tegangan pada R3, jadi V3 sama dengan I3 kali R3 sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R ini. Maka, I3-nya adalah 1 sama dengan I total ya, I3-nya sama dengan I total, yaitu 1, R3-nya bernilai 4 ohm. Jadi, V3 sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4 ohm. Demikian pula, misalnya kalau yang ditanyakan adalah tegangan pada R2 atau tegangan pada R1. Jadi, kalau ditanyakan tegangan pada R1, itu nanti adalah kuat arus yang mengalir pada R1 dikali dengan hambatan pada R1. Begitu pula dengan pada R2. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Yang berikut ini disusun secara paralel ya. Ada 3 buah hambatan yang disusun paralel, yaitu R1 besarnya 12 ohm, R2 6 ohm, R3 4 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan yang memiliki tegangan 1,5 volt. Ini dilambangkan dengan huruf E. Jadi sama saja ya, dilambangkan dengan huruf E ataukah V. Kemudian dia memiliki hambatan dalam sebesar 1 ohm. Jadi sumber tegangan ini misalnya baterai, sumber tegangannya misalnya baterai itu memiliki tegangan 1,5 volt dan memiliki hambatan dalam sebesar 1 ohm. Tentukanlah besar hambatan pengganti, berarti hambatan totalnya berapa, kemudian kuat arus totalnya berapa, dan yang ketiga adalah kuat arus pada R2. Jadi kuat arus hanya yang mengalir pada R2 saja atau I2 ini. Bagaimana penyelesaiannya? Oke. Nah, yang pertama adalah hambatan pengganti. Karena dia disusun secara paralel, maka hambatan penggantinya adalah 1 per RP, 1 per R paralel, itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. R1-nya adalah 12, 1 per 12 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 4. Jadi kita harus samakan penyebutnya dengan 12 ya. Penyebut yang sama itu adalah 12. 1 per 12 menjadi 1 per 12, 1 per 6 jadi 2 per 12, sama artinya dengan 2 per 12, kemudian 1 per 4 sama artinya dengan 3 per 12. Jadi ini 6 tinggal kali 2, di atasnya juga kali 2, maka hasilnya 2, kemudian 4 ini kali 3 biar jadi 12, yang di atasnya juga kali 3. Jadi 1 per 12 tambah 2 per 12 tambah 3 per 12 sama dengan 6 per 12. Jadi untuk penjumlahan ini tentu sudah kalian tahu caranya ya.
Sehingga 1 per RP sama dengan 6 per 12. Jadi, RP sama dengan 12 per 6. Karena ini tadi 1 per 12, 1 per RP-nya sama dengan 6 per 12, maka RP-nya adalah tinggal dibalik, 12 per 6. Hasilnya adalah 2 ohm. Kemudian, bagaimana dengan tegangannya? V sama dengan I kali R. Karena di sini adalah hambatan dalam, berarti R-nya ada 2. Ada R total ditambah R hambatan dalamnya. Jadi I sama dengan V per R plus R. V-nya adalah 1,5 volt, R hambatannya adalah 2, kemudian ada hambatan dalamnya adalah 1. Jadi 1,5 per 3 hasilnya adalah 0,5 ampere. Jadi di sini tidak selalu diketahui ada hambatan dalam ya. Kalau misalnya tidak diketahui ada hambatan dalam, berarti tinggal I sama dengan V per R saja. Kalau misalnya diketahui hambatan dalam, baru R totalnya ini ditambahkan dengan R hambatan dalam. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yang ditanyakan adalah, kembali lagi, yang ditanyakan adalah tegangan pada R2. Jadi tegangan yang mengalir pada R sama dengan 6 ohm. Karena dia disusun secara paralel, maka tegangan totalnya akan sama dengan tegangan yang mengalir pada R1, akan sama dengan yang mengalir pada R2 dan juga R3. Sehingga I2 itu sama dengan V2 per R2. V2-nya adalah 1,5 volt, ini sama dengan tegangan total per 6. Hasilnya adalah 0,25 ampere. Nah, demikianlah contoh soal dari saya tentang hambatan seri dan hambatan paralel.